Anak-anakku sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pada pagi hari ini untuk pertemuan yang keempat. Baiklah, sebelum kita memulai, marilah kita semuanya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati akan karunia-Nya. Baiklah anak sekalian, kita langsung saja masuk pada pembelajaran pagi hari ini, mana pada pagi hari ini kita akan bicara tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Mari kita langsung saja untuk masuk pada materi yang pertama, untuk penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan anak sekalian, itu yang terpenting bahwa penyebutnya disamakan dulu, baru dijumlahkan ya. Nah, bagaimana kalau misalkan untuk penyebutnya sudah sama? Kalau penyebutnya sudah sama, maka untuk pembilangnya ini tinggal kita jumlahkan aja. 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Untuk penyebutnya tetap 4. Nah, contoh yang kedua ini penyebutnya berbeda. Maka ini harus disamakan. Bagaimana caranya? Anda bisa lihat di sini. Apabila penyebutnya tidak sama, maka cari KPK dari penyebutnya. Nah, KPK-nya dari penyebut itu adalah 3 dan 4 adalah 12. Ya. Ini penyebutnya jadikan 12. Nah, anak sekalian, Anda bisa melihat di sini untuk tayangan berikutnya. 1/3 ditambah 2/4. Nah, di sini penyebutnya menjadi 12. Ya, 12. Nah, kemudian untuk menjadi 12 ini kalikan berapa? Dari 3 kalikan 4. Nah, kemudian kalau 12 dibagi 3 adalah 4, 4 kali 1 hasilnya 4. Nah, kalau di sini 12 dibagi 4 hasilnya 3, 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga 4 ditambah 6 sama dengan 10. Hasilnya adalah 10/12. Di sini bisa disederhanakan anak-anak sekalian. Masing-masing dibagi 2. Pembilang bagi 2, penyebut dibagi 2. Sehingga hasil terakhir, bentuk yang paling sederhana adalah 10 dibagi 2 adalah 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka hasilnya adalah 5/6. Nah, ada cara lain dengan tidak menggunakan KPK, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya. Ya, dapat dirumuskan sebagai berikut, misalkan seperti ini. Nah, A/B ditambah C/D. Ya, ini bisa kita kalikan. B kali D hasilnya adalah BD ini ya. Nah, kemudian BD ini dibagi A kali D. Nah, A kali D. Kemudian ditambah BD ini dibagi D kali C ya. B kali C. Nah, sehingga untuk lebih mudahnya lagi, ketika penyebutnya dikalikan, maka untuk pembilangnya adalah silang saja. A kali D ditambah B kali C. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, sehingga anak-anak bisa melihat contohnya yang sederhana ini. 2/3 ditambah 4/7. Penyebutnya kalikan, hasilnya adalah 3 kali 7. Pembilangnya adalah perkalian disilang. 7 kali 2, nih, kemudian 3 kali 4. Sehingga hasilnya adalah, ini adalah 14, kemudian ini 3 kali 4 12, maka hasil akhirnya adalah 26/21. Bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan lagi untuk penjumlahan, misalkan pada pecahan campuran. Apabila penyebutnya sudah sama, maka penjumlahan bisa langsung dilakukan seperti ini. Nah, ini dipisahkan anak-anak. 5 2/5 ditambah 4 1/5. Maka bilang-bilangnya dipisahkan 5 ditambah 4, kemudian
untuk bilangan pecahnya tinggal pembilang ditambah pembilang. Jadi 2 ditambah 1 per 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 9, 3 per 5. Gitu ya. Ini dijumlahkan hasilnya seperti ini. Nah, waktu BSc Anda juga barangkali sudah bisa memahami. Apabila penyebutnya tidak sama, anak-anak bisa melihat di sini. Ya, bisa lihat di sini. Misalkan 1, 2 per 5 ditambah 3, 1 per 6. Ini penyebutnya bilang-bilangnya disendirikan, kemudian bilangan pecahnya disendirikan. Nah, dari sini, ini seperti rumus tadi, 2 kali 6 ini ditambah 5 kali 1. Sehingga 2 kali 6 itu adalah 12 ditambah 5. Asalnya dari 5 dikalikan 1. Sehingga 12 ditambah 5 ya, per 30. 13 asalnya adalah ini dari penyebutnya ini. Sehingga hasil terakhir adalah 4, 17 per 30. Nah, kita bisa lanjut bagaimana dengan penjumlahan dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kalau anak-anak menjumpai seperti ini, maka cara mengerjakannya disusun saja. Ya, disusun ini. Urut, nah, 0 dengan 0 ini urut. Nah, kemudian, 0,75, kemudian ini 0,655. Ini perpuluhannya, kado, ya ini per ratusannya, kemudian ini per ribuannya. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja. Di sini bisa 0 ditambah 5 adalah 5, 5 tambah 5 adalah 10, tulis 0, kemudian 7 ditambah 6, 13 tambah 1 adalah 4, kemudian ini 0 ditambah 0, tadi sisa 1, tuh hasilnya adalah seperti ini. Disusun, ya disusun. Saya yakin anak-anak bisa. Kemudian kalau misalkan ini seperti ini ya, lihat, tetap kita susun caranya dengan cara puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, perpuluhan dengan perpuluhan, peratusan dengan peratusan, peribuan dengan peribuan. Sehingga kalau sudah tersusun rapi, di sini anak-anak bisa melihat tanda komanya ini susun rapi ini ya. Maka 6 ditambah 0 tambah 0 adalah 6, 4 ditambah 5 itu 9, 5 ditambah 7 tambah 4 adalah 16, tulis 6, masih sisa 1, 5 tambah 1 tambah sisa 1 tadi, hasilnya adalah berapa? 7, kemudian ini 1 turun, nah, sehingga hasilnya adalah 17,696. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana dengan pengurangan? Pada dasarnya sama, untuk penyebutnya harus disamakan dulu. Ya. Maka kalau demikian, kalau sudah sama, tinggal tuliskan saja, tinggal pembilangnya dikurangi. Kalau kurangi ya kurangi. Ya. Kemudian kalau bentuk seperti ini harus kita ubah. Kita ubah, KPK-nya berapa? KPK-nya 20 dari 4 dan 5. 20, sehingga anak sekarang bisa melihat seperti ini. 2 per 5 dikurangi 1 per 5 itu sama dengan 10 per 20 dikurangi 4 per 20. 20 ini KPK-nya, 10 dari mana? 20 dibagi 4, 5 kali 2, 10. 4-nya dari mana? 20 dibagi 5, 4 kali 1 adalah. Kemudian dari sini anak-anak bisa melihat, ya anak-anak bisa melihat dikurangi, ya 10 kurangi 4 itu sama dengan 6, nah, maka ketika bentuknya disederhanakan masing-masing dibagi 2, maka 6 dibagi 2 itu 3, 20 bagi 2 adalah 10, maka hasil terakhir adalah 3 per 10. Nah, kita lanjut lagi, ya anak sekalian, kalau lihat di sini untuk pengurangan sama tadi, kalau dikalikan caranya pakai cara lain tadi, kalikan silang, ya, B kali C seperti ini. Ya, dengan bisa melihat contohnya seperti pada penjumlahan tadi anak-anak sekalian, ya, kita lihat di sini, ya 7 kali 5, ini 7 kali 5, kemudian pembilangnya adalah
4 kali 5 dikurangi 7 kali 2. Seperti ini. Jadi 20 dikurangi 14 sama dengan 6 per 35. Bagaimana dengan demikian anak sekalian? Bisa ya untuk pengurangan campuran bisa anak melihat pada dasarnya sama saja ini ya, ini dikurangkan saja seperti ini ya. Kita cermati, maka 4 per 3 itu dikurangi 3 itu adalah 1, kemudian ini 2 per dikurangi 1 per 3 adalah 3. Hasil terakhir adalah 1 per 3. Nah, apabila penyebutnya tidak sama, ya tetap harus disamakan terlebih dahulu. Konsepnya seperti itu, sama dengan penjumlahan. Nah, anak-anak sekalian, untuk pengurangan pada pecahan desimal, itu yang terpenting dengan cara tersusun pendek, tanda koma, lurus ke bawah ini. Lurus ke bawah. Ya, sama saja ya. Ini 1,25 dikurangi 0,65 disusun seperti ini. Tinggal 5 dikurangi 5, 0. 2 kurangi 6, tidak bisa ngambil 1, 12 dikurangi 6, 6. Karena diambil 1, maka ini hasilnya adalah 0,60. Nah, kalau demikian gimana? Ya sama aja, tetap tanda komanya itu dibuat lurus. Ya, lurus. Ya. Per satuan ya satuan, puluhan ya puluhan, per puluhan bisa, per ratusan juga sejajar. Ya, kita jumlahkan seperti biasa waktu kamu di SD itu ya. Nah, anak-anak sekalian, dengan demikian silakan untuk anak-anak bisa untuk mencoba soal yang Bapak berikan pada kalian. Semoga Anda bisa mengerjakan. Saya yakin matematika bisa, matematika pasti bisa. Selamat mengerjakan. Sekian untuk anak. Selamat bertemu kembali pada minggu berikutnya.